Waqafa Fudail bin Iyad, pernah suatu ketika ada seorang ulama, seorang waliullah namanya Fudail bin Iyad. Apa? Bi Arafatin ma'al hujjah. Ketika dia sedang menunaikan ibadah haji tanggal 9, wukuf di Arafah. Ya. Tanggal 9 mulai dari tergelincirnya matahari sudah berada di wukuf di Arafah. Tapi apa? Illa annahu wada'a yadahu yumna 'ala khadih. Ketika dia sedang wukuf di Arafah itu, kalau orang lain Subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ada lagi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika. Pokoknya doa-doa yang masyhur yang dicontohkan oleh Nabi, meminta di sana, minta kepada Allah apapun hajat keinginan kita. Tapi Fudail bin Iyad pun begitu. Cuma dia memegang dagunya, berada di wukuf di Arafah, dia sambil jalan. Ya totok atau roksah, ya totok itu kepalanya manggut-manggut itu. Ya. Kenapa? Ya baki. Kalau orang yang sakit merasa menyesal gimana sih kalau orang yang sakitnya histeris gitu kan? Kayak dia mendapatkan suatu musibah yang besar gitu ya kan? Ya baki. Falam yazal kadzalika hatta afadha nas. Terus dia lakukan itu sampai nanti orang-orang bubar pas maghrib mau pergi ke Muzdalifah. Ya. Baru dia berdoa. Farofa arasa. Dia mengangkat kepalanya. Tadinya kan mau tutup. Yang perlu dia berkata. Apa? Cuma satu. Apa yang dia lakukan itu? Apa bukan? Ya Allah, alangkah malunya datang di wukuf Arafah malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa dia yang sudah dilakukan sekian tahun lamanya. Dia kan preman Bapak Ibu. Dia ingat dosa itu, dia datang di wukuf di Arafah walaupun Allah mengabulkan dia, Allah mengampuni dia gitu kan. Jadi suasana hati semacam itu. Kan orang lain itu bacanya apa? Baca zikir gitu. Itu nggak baca zikir, cuma nangis aja gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau melihat orang seperti itu jangan diremehkan. Maksudnya nanti akan dikatakan. Jangan diremehkan. Ya. Kenapa? Yang dilakukan itu semata-mata tidak ada kecuali karena suasana hati dia terbawa kepada masa lalunya yang terjebak dalam dosa. Sekarang Allah selamatkan dia, Allah berikan rahmat kepadanya, dan dia merasakan begitu nikmatnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba harus datang ke wukuf Arafah di sana. Dia malu untuk mengintasinya, dia malu seperti itu. Ya, amalan cuma itu, Pak. Amalan cuma itu, waktu itu. Ya. Ada lagi seorang ulama yang bernama Ma'ruf Al-Qarhi. Dia seorang ulama yang wafat abad kedua Hijriah. Suatu ketika dalam suatu perjalanan bersama rombongan, dia sedang menunaikan ibadah puasa sunnah. Puasa sunnah. Dalam suasana rombongan bareng di tengah perjalanan, tiba-tiba dia mendapatkan seseorang yang sedang membawa air. Padang pasir lagi puasa, tiba-tiba ada orang yang bawa air. Orang yang bawa air itu tiba-tiba mengucapkan apa? Rahimahullah man syariba min ma'i. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada orang yang mau meminum airku ini. Siapa? Ma'ruf Al-Qarhi itu mendengar. Padahal dia sedang berpuasa. Ketika dia mendengar bahwa ya Allah berikanlah rahmat kepada orang yang sudi kiranya minum air, dia segera mendatanginya, kemudian dia minum, padahal dia sedang berpuasa. Yang lainnya kan kaget, kan kita sedang berpuasa, puasa sunnah. Ketika ditanya kenapa, karena aku mendengar bahwa dia berdoa, aku ingin doa dia gitu. Dan dia dalam keadaan sedang musafir. Musafir kan dikabulkan, maka dia meninggalkan puasa sunnah hanya
untuk udah puasa sunnah, udah bisa minum lagi, mendapatkan rahmat lagi. Ketika ditanya, kenapa engkau membatalkan? Karena suasana hatinya pada waktu itu apa? Dia terbawa suasana bahwa orang yang berdoa sedang musafir, ya, dan dia doanya dikabulkan. Ya Allah, semoga berikan rahmat kepada orang yang sudi kiranya minum air. Dia batalkan puasanya, dia minum air. Suasana hati itu. Ada dua puasa itu amalan sunnah, betul nggak? Secara syariat kan boleh juga. Kalau puasa wajib nggak boleh. Ini kan puasa sunnah. Puasa sunnah. Nah, lihat tak suasana hati dia beramal itu, meninggalkan puasa sunnah, mengambil minum lagi kan itu kan. Udah dapat air lagi, haus hilang lagi. Kemudian apa? Dapatkan rahmat, itu yang diminta, diharapkan. Kan yang mengaturnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amalan sufi itu seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Suatu ketika juga ada seorang ulama sufi, di kisah-kisah amalan sufi. Namanya Sari As-Saqati. Dia wafat tahun 263 Hijriah. Suatu ketika dia didatangi oleh suatu masyarakat menceritakan bahwa ada suatu kebakaran di sebuah pasar. Semua rumah, semua kios terbakar, kecuali ada satu toko yang tidak terbakar. Ketika disampaikan kepada Syekh ini, Sari As-Saqati ini, Sari As-Saqati itu alhamdulillahirabbil alamin. Suasana hatinya dia lebih, oh ini kan nikmat, kan ada satu orang yang diselamatkan kan? Tapi ketika dia mengucapkan alhamdulillah, itu dapat kecangan Bapak Ibu. Dikecam, ini orang gimana? Orang kena musibah, semua terbakar, yang selamat cuma satu, dia malah mengucapkan alhamdulillah kan? Menyakiti perasaan yang memiliki kos yang terbakar itu, dikecam. Setelah itu dia merasa bersalah. Karena merasa bersalah, walaupun hanya mengucapkan alhamdulillah kan itu. Karena suasana hatinya itu, dia lebih dominan syukur kepada orang yang pertama yang diselamatkan itu. Tapi masalahnya ada ribuan orang yang kena musibah. Musibah kan biasanya apa kalimatnya Pak? Innalillahi ya kan? Tapi dia mengucapkan alhamdulillah, diselamatkan karena dia merasa salah. Dia mendapatkan kecaman luar biasa, dia merasa bersalah. Maka kalimat alhamdulillah diganti, setelah itu tidak ada yang dia lazimkan dalam zikir-zikirnya kecuali apa? Astagfirullahalazim. Dia nggak pernah tinggalkan amal itu selama 30 tahun lamanya. Fokus kepada astagfirullahalazim. Kenapa? Karena dia merasa bersalah. 30 tahun lamanya. Dapat teman-teman Allah? Ya, begitulah kita dalam beramal. Ya. Dari penjelasan tadi, akhirnya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan Bapak Ibu. Apa? Kita tidak berhak untuk memaksakan amal kepada seseorang. Karena amalan itu sangat ditentukan oleh suasana hatinya. Jadi kalau ada orang yang beramal itu kita anggap berbeda dengan amalan kita, ya mungkin dia memang suasana hati seperti itu. Apalagi kalau berkaitan dengan masalah zikir-zikir ya, kalimat-kalimat ibadah yang sifatnya mutlak Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya ibadah yang sudah ketentuannya sholat, yang ibadah makruh yang ketentuannya itu tidak boleh, ya keluar dari syariat dan contoh Nabi, ya namun tapi ini ibadah-ibadah yang amalan-amalan kebaikan yang sifatnya mutlak, yang tidak dibatasi oleh jumlah, yang tidak dibatasi oleh waktu. Ada orang-orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu, silakan saja. Yang kedua Bapak Ibu, ya, jangan mencaci kalau ada orang yang beramal dan amal itu beda dengan kita. Karena bisa jadi dia memang ya, sedang punya keinginan tertentu, punya tujuan tertentu, selama itu masuk dalam ibadah-ibadah yang sifatnya mutlak. Ya. Itu hikmah. Makanya
Ya, amalan para sufi itu kadang-kadang bisa jadi berbeda dengan keumumannya.